Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan saya Cep Saiful Alam Tedi Lesmana, SHMH, dosen pada program studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Perkenankan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sepanjang saya menjadi dosen di Universitas Nusa Putra. Sejak bergabung dengan Universitas Nusa Putra pada tahun 2016, saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang hukum. Yang pertama, hukum pidana, kemudian yang kedua, hukum acara pidana, yang ketiga, filsafat hukum, kemudian logika, ilmu negara, sosiologi hukum, lalu juga metode penelitian dan penulisan hukum. Sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, di mana saya satu memiliki konsentrasi keilmuan di bidang hukum acara, kemudian juga S2 di bidang hukum pidana, maka mata kuliah utama yang saya ampu di Prodi Hukum Universitas Nusa Putra adalah hukum acara pidana. Oleh karena itu, dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah hukum acara pidana sebagai mata kuliah utama yang saya ampu. Saya akan menjelaskan mata kuliah hukum acara pidana ini dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana nantinya akan saya uraikan mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian materi pembelajaran mata kuliah hukum acara pidana, lalu bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan, dan metode pembelajaran, kemudian kemampuan apa yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini, dan juga bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa, lalu diakhiri dengan sistem penilaian. Di akhir video nanti juga akan saya tampilkan suasana pembelajaran, proses belajar mengajar mata kuliah hukum acara pidana saya dengan mahasiswa dengan menggunakan metode sinkronus dalam jaringan dengan menggunakan platform aplikasi telekonferensi Zoom. Mata kuliah hukum acara pidana di program studi Hukum Universitas Nusa Putra diajarkan pada semester 4 yang memiliki bobot 4 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang akan mempelajari hukum acara pidana serta prosesnya dalam peradilan pidana di Indonesia. Nah, tujuan pemberian mata kuliah ini adalah untuk membina penghayatan akan esensi penegakan hukum dalam berbagai kehidupan dan terutama dalam kehidupan perkuliahan serta masyarakat sekitarnya, kemudian juga meningkatkan kemampuan profesional, membina mahasiswa dan masyarakat serta lingkungannya dalam melaksanakan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan pidana. Adapun learning outcome atau LO atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dalam mata kuliah hukum acara pidana ini ada 4 untuk menunjang capaian pembelajaran lulusan atau program outcome yang sudah ditetapkan oleh program studi. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan proses pemeriksaan perkara pidana, kemudian mahasiswa mampu memahami alur penyelesaian perkara pidana, kemudian juga mahasiswa mampu menganalisis penyelidikan dan penuntutan dalam hukum acara pidana, dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dalam pra-peradilan dan peradilan pidana di Indonesia. Selanjutnya, mata kuliah hukum acara pidana ini memiliki 12 sub CPMK yang masing-masing dicerminkan di dalam setiap materi dalam masing-masing sesi pembelajaran. Kemudian, literatur yang saya gunakan, sebetulnya banyak sekali literatur. Saya tampilkan di sini ada beberapa yang utama, misalnya KUHAP dan Prospektif dari Profesor Indrianto Seno Aji, kemudian juga ada buku hukum acara pidana dari Profesor Amdi Hamzah, kemudian penerapan KUHP dan praktik hukum dari KUPAL, dan juga beberapa referensi lainnya. Selain itu juga saya menyampaikan materi yang dikombin dengan sumber-sumber yang berasal dari jurnal-jurnal terbaru, jurnal-jurnal ilmu hukum terbaru yang membahas mengenai dinamika hukum acara pidana dewasa ini. Lalu sistem pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan 2 sistem pembelajaran. Yang pertama sistem pembelajaran sinkronus, yaitu tatap muka langsung terjadwal, baik secara daring maupun luring. Nah, kebetulan dalam situasi pandemi kami menggunakan sistem pembelajaran sinkronus secara luring ini dengan aplikasi telekonferensi Zoom. Sementara secara asinkronus kita juga menggunakan learning management system, yang mana sebelumnya saya mengupload seluruh materi hukum acara pidana ini ke dalam learning management system, di mana universitas kami, Universitas Nusa Putra, menggunakan LMS dari platform Edlink. Di sana saya mengupload beberapa konten pembelajaran seperti lecture note, kemudian juga slide PowerPoint, lalu juga video pembelajaran dan kuis serta beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.
Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah hukum acara pidana, yang pertama ada metode ceramah, di mana saya memaparkan materi yang sebelumnya telah saya sampaikan kepada mahasiswa melalui lecture note yang saya unggah di LMS. Dan yang kedua, metode pembelajaran discovery learning juga digunakan dalam mata kuliah ini, di mana mahasiswa diberikan topik terlebih dahulu yang seperti yang saya sampaikan tadi melalui learning management system, agar mahasiswa bisa mengelaborasi lecture note yang sudah saya berikan. Tentu saja metode ini dipakai untuk menekankan bahwa sistem pembelajaran ini terpusat pada siswa atau student center learning. Kemudian juga ada metode pembelajaran brainstorming, di mana mahasiswa harus menyampaikan kembali apa yang sudah dipelajari dari lecture note. Ini juga tentu menekankan pola pembelajaran student center learning. Dan ada juga studi kasus, yang mana nanti studi kasus ini dituangkan dalam bentuk proyek hasilnya, di mana mahasiswa saya kelompokkan dalam jumlah kelompok tertentu, kemudian saya berikan topik untuk dibedah dan dianalisis, biasanya kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang mana tujuannya tentu saja pemberian proyek ini untuk mengasah problem based learning di mahasiswa. Kemudian metode yang terakhir yang digunakan adalah diskusi dengan mahasiswa, di mana saya dengan mahasiswa biasanya menyempatkan waktu untuk berdiskusi baik di dalam waktu perkuliahan ataupun di luar perkuliahan secara terjadwal, untuk membahas topik-topik yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana yang sedang berkembang saat ini. Selanjutnya, terkait dengan interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa, biasanya saya melakukan review materi yang telah disampaikan terdahulu kepada mahasiswa sebelum mulai pembelajaran pada sesi yang bersangkutan, untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait dengan materi yang telah disampaikan di sesi terdahulu. Dan saya biasa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan awal untuk men-trigger pemikiran mereka terkait dengan pemahaman mereka atas materi-materi yang telah disampaikan. Kemudian interaksi juga saya bangun dengan diskusi, baik secara online maupun offline. Online maksud saya adalah dengan menggunakan fitur diskusi yang ada di Learning Management System di platform Edlink. Kemudian offline, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami sering sekali melakukan diskusi di dalam suasana pembelajaran atau di dalam setiap sesi pembelajaran, baik secara daring maupun luring. Dan interaksi juga terjadi manakala kami melakukan bedah kasus. Tentu saja mereka saya bimbing bagaimana menganalisis sebuah kasus hukum dan bagaimana memecahkan masalahnya dalam perspektif hukum acara pidana. Yang terakhir, cara interaksi saya dengan mahasiswa dengan menggunakan metode kuis, di mana mahasiswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan melalui kuis. Itu juga untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Kemudian yang terakhir, assessment. Assessment untuk mata kuliah hukum acara pidana ini saya bagi menjadi 6 komponen penilaian, di mana yang pertama kehadiran memiliki bobot sebanyak 5%. Kemudian kuis yang saya sampaikan tadi, kuis setiap sesinya itu memiliki bobot 15%. Kemudian tugas setiap sesi itu juga memiliki bobot 20%, nanti akan diakumulasi dari seluruh sesinya sehingga menjadikan nilai rata-rata untuk UAS dan untuk kuis dan tugas yang diberikan. Kemudian ujian tengah semester memiliki bobot 25%, lalu ujian akhir semester memiliki bobot juga 25%, dan proyek nanti outputnya dalam bentuk penelitian ataupun nanti dalam bentuk kegiatan yang diaplikasikan dalam masyarakat yang diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian, itu memiliki bobot sebanyak 10%. Demikian pernyataan diri dosen UKT-PT di bidang pengajaran yang saya dapat sampaikan. Untuk selanjutnya, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menyaksikan cuplikan kegiatan pembelajaran mata kuliah hukum acara pidana yang saya selenggarakan secara sinkronus daring beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Senang sekali ya. Selamat malam, Pak. Pak. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam sesi live session ya, perkuliahan mata kuliah hukum acara pidana untuk mahasiswa semester 4 program studi hukum Universitas Nusa Putra. Kali ini kita sudah memasuki sesi yang kedua ya.
Setelah sebelumnya di sesi pertama kemarin kita sudah berkenalan, kemudian juga menyepakati kontrak perkuliahan, lalu juga menyampaikan silabus pembelajaran, dan sekilas kita juga sudah mengulas mengenai sejarah dan latar belakang lahirnya hukum acara pidana di Indonesia. Dan pada kesempatan sesi ini kita akan memasuki sesi yang kedua dengan pembahasan pengertian hukum acara pidana serta asas-asas hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sebelum itu, marilah kita sama-sama untuk berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan perkuliahan kita ini diberikan kelancaran, teman-teman bisa menyerap ilmu dengan baik, kemudian ilmu yang sudah diterima bisa bermanfaat, dan tentu tak lupa mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, apalagi di situasi masih pandemi seperti sekarang ini. Kita ambil waktu 1 menit saja, lebih kurang, untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum saya menyampaikan materi untuk sesi kali ini terkait dengan pengertian dan asas-asas hukum acara pidana, saya coba ingin mengulang kembali, barangkali rekan-rekan masih mengingat hal-hal penting yang telah kita pelajari dalam sesi terdahulu, yaitu di sesi 1. Apa yang paling teman-teman ingat terkait dengan mata kuliah kita hukum acara pidana dan hukum acara pidana itu sendiri? Barangkali ada yang bisa menyampaikan, silakan. Izin Bapak. Silakan, Saudara Eko. Ini kelas HK20A ya. Silakan Pak Mas Eko. Ya, betul Pak. Kalau seperti yang saya pahami, bahwasannya hukum acara pidana merupakan produk hukum terbaik atau salah satu karya monumental bangsa Indonesia setelah merdeka, Bapak. Kemudian karena hukum tersebut menggantikan produk hukum kolonial yang tidak menjunjung tinggi HAM. Ya, cukup Bapak. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Mas Eko sangat mengingat dengan baik ya materi kita. Memang kita terhenti kemarin pada sesi 1, yaitu di sejarah hukum acara pidana, di mana secara umum dapat kita pahami bahwa lahirnya hukum acara pidana di Indonesia itu dapat dikatakan sebagai suatu karya monumental ya, karya monumentalnya bangsa Indonesia, di mana akhirnya bangsa kita setelah lepas dari penjajahan bisa menciptakan hukum acara pidana sendiri begitu, kemudian yang menggantikan produk-produk hukum acara pidana yang berasal dari produk-produk hukum kolonial ya, atau produk hukumnya Belanda yang mana kita kenal dengan HIR ya, Health Hygiene Reglement. Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk, nanti kita akan buka sesi diskusi kembali ya. Sekarang kita masuk dulu ke materi pada sesi kali ini, yaitu pengertian dan asas-asas hukum acara pidana. Saya share screen, apakah sudah dapat dilihat screen saya? Sudah Bapak. Baik. Kita masuk ke sesi 2, hukum acara pidana, pengertian hukum acara pidana dan asas-asas dalam hukum acara pidana. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada sesi kali ini atau learning outcomes yang ingin dicapai dalam sesi kali ini, yaitu mahasiswa atau Anda semua diharapkan dapat memahami pengertian, kemudian ruang lingkup serta tujuan acara pidana, dan juga prinsip-prinsip dasar atau asas itu sendiri yang ada di dalam hukum acara pidana, yang tentu saja terkandung di dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur acara pidana di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian secara secara khusus gitu ya, kita lihat dulu pembagian hukum pidana. Teman-teman sudah paham ada yang ada yang disebut dengan hukum pidana, ada hukum perdata gitu ya. Nah, hukum pidana itu sendiri ini meliputi ya, hukum pidana itu ya ada bisa kita artikan secara luas. Ya, kalau pengertian hukum pidana secara sempit itu hanya bicara soal pidana material saja. Tapi kalau kita lihat hukum pidana dalam pengertian yang luas, maka di dalamnya terdapat 2 jenis hukum pidana, yaitu yang pertama hukum pidana material dan yang kedua hukum pidana formil. Hukum pidana material itu kita tahu ya, di mana kita sudah belajar dalam
dalam semester sebelumnya gitu ya, hukum pidana. Hukum pidana material ini adalah serangkaian aturan yang mengatur perbuatan apa saja yang dapat dikenai sanksi pidana. Kemudian dalam hal bagaimana seseorang itu bisa dikenakan sanksi pidana tersebut. Lalu juga hukuman apa atau jenis pidana apa yang dapat diterapkan atau yang dapat dikenakan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum pidana. Sebagaimana yang kita pahami bahwa hukum pidana material ini atau hukum pidana yang mengatur mengenai kaidah-kaidah perbuatan pidana mana, kemudian menentukan sanksinya apa, dan siapa, dan dalam keadaan bagaimana seseorang dapat dikenakan sanksi tersebut. Dan keseluruhan aturan hukum tersebut diatur di dalam sebuah kitab undang-undang hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita sering singkat dengan KUHP. Nah, tentu kalau ada hukum material harus ada hukum formilnya ya. Nah, disinilah kita mengenal adanya hukum pidana formil ya. Hukum pidana formil ini bertindak nantinya sebagai seperangkat kaidah hukum yang akan mempertahankan hukum pidana material ya. Bagaimana tata cara untuk menentukan seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana, bagaimana cara menemukan perbuatan pidana, lalu juga bagaimana cara menerapkan aturan-aturan pidana yang ada di dalam KUH pidana tadi, keseluruhannya itu diatur di dalam hukum pidana formil atau yang kita kenal sebagai hukum acara pidana, yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, fungsi dari hukum pidana formil ini adalah untuk mempertahankan hukum pidana material. Selanjutnya, kalau kita cermati beberapa pendapat para ahli untuk mengetahui apa sih sebetulnya hukum acara pidana itu, misalnya di sini saya cuplik beberapa ahli hukum pidana yang menyampaikan pandangan mereka tentang apa itu hukum acara pidana. Jadi kalau begitu dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan hukum acara pidana, kalau kita cermati pendapat para ahli tadi, maka hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan yang dipergunakan untuk mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban dalam proses peradilan pidana oleh institusi penegak hukum. Di dalamnya ada polisi, jaksa, hakim, dan advokat atau pengacara dalam rangka menegakkan hukum pidana material. Jadi pada intinya kita maknai bahwa hukum acara pidana itu adalah kumpulan peraturan yang mana di dalamnya mengatur kewajiban-kewajiban para penegak hukum, institusi mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara dalam rangka menegakkan hukum pidana material. Nah, dari sini kita paham berarti nanti di dalamnya, di dalam hukum acara pidana ada aturan-aturan yang mengatur peran masing-masing para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, peran-peran. Keseluruhan dari peran itu dijalankan dalam sebuah rangkaian sistem hukum acara pidana yang telah kemudian kita kenal sebagai Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana terpadu. Ini nanti saya akan uraikan sistem peradilan pidana terpadu di dalam materi-materi selanjutnya. Lalu untuk apa ya? Untuk apa atau apa fungsi dari hukum acara pidana? Sekurang-kurangnya kita dapat kenali ada dua fungsi dari hukum acara pidana itu. Yang pertama, fungsi represif. Apa itu fungsi represif? Fungsi represif, ya kita paham bahwa represif itu tindakan yang serta-merta sesudah, tindakan yang dilakukan sesudah terjadinya sesuatu. Lah, kira-kira seperti itu. Kita pahami bahwa fungsi represif dari hukum acara pidana, yaitu hukum acara pidana dipergunakan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap perilaku penyimpangan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, misalnya penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Represif ini, fungsi represif dari hukum acara pidana sebagai reaksi terhadap sebuah perbuatan pidana. Oleh karena itu, kalau kita menduga terjadinya suatu peristiwa pidana, maka tentu saja sebagai reaksinya kita akan melakukan penyelidikan melalui perangkat kepolisian. Kemudian juga reaksi berikutnya dari penyelidikan kita melakukan penyidikan, penuntutan, bahkan sebagai pengejawantahan dari fungsi represif. Tentu kalau orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana diberikan
reaksi dengan cara dipidanakan apabila perbuatannya terbukti. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, ada fungsi preventif dari hukum acara pidana. Fungsi preventif ini tentu fungsi pencegahan. Ya. Hukum acara pidana dipergunakan untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum dan hak asasi manusia dari para pihak. Kemudian, selaras tadi dengan fungsi, tentu ada tujuan. Ya, tujuan diadakannya hukum acara pidana, kita bisa paham dari keputusan Departemen Kehakiman tahun 1982 bahwa tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Nah, ini sampai di sini saya ingin ulas bahwa tujuan dari hukum acara pidana ini adalah mengungkap kebenaran material, ya, atau menemukan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Berbeda dengan hukum acara perdata, titik tekan di dalam tujuan hukum acara perdata adalah terungkapnya kebenaran formil, sehingga bukti-bukti di dalam hukum acara perdata itu adalah bukti-bukti formil. Berbeda dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini ingin mengungkap kebenaran, ya, material atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu nanti konsekuensinya bahkan pengakuan seorang terdakwa itu tidak serta-merta diterima begitu saja di dalam proses pembuktian pidana gitu, karena belum tentu pengakuan dari seorang terdakwa itulah fakta yang sesungguhnya, perlu diuji sehingga nanti kita bisa menemukan kebenaran yang material atau setidak-tidaknya kebenaran material. Yang pertama ada asas legalitas, ya, sebagaimana juga di dalam hukum pidana material kita mengenal adanya asas legalitas. Screen saya masih bisa dilihat dengan baik, rekan-rekan? Masih, Pak. Siap, masih bisa, Pak. Masih, Pak. Nanti Siap, di masih bisa, Pak. tengah-tengah uraian, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan langsung saja raise hand atau langsung saja sampaikan pertanyaan, ya. Ini ada beberapa slide lagi yang harus saya uraikan. Yang pertama, asas legalitas. Apa itu asas legalitas, ya? Ya, kita paham di dalam hukum pidana material bahwa asas legalitas menggariskan makna yang sangat mendasar di dalam hukum pidana, bahwa seorang itu tidak boleh dikenai sanksi pidana apabila tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Demikian, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa, materi mengenai pengertian dan asas-asas hukum acara pidana yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Selanjutnya saya minta untuk mempelajari kembali lecture note sesi 2 ini yang telah diunggah melalui LMS, Learning Management System kita. Kemudian juga silakan Anda untuk mengisi kuis, untuk mengukur pemahaman Anda terhadap materi-materi yang sudah diberikan. Lalu Anda juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri dengan cara memberikan feedback terhadap jurnal yang saya sudah unggah di LMS. Nah, ini feedback ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang sebelum ke materi yang berikutnya. Terima kasih rekan-rekan sekalian, materi yang saya sampaikan. Saya berharap kita lanjutkan dengan diskusi, ya, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Salsa, iya, silakan, Mbak Salsa. Tadi kan Bapak membahas tentang asas-asas ya, Pak. Dari 9 asas yang Bapak sebutkan tadi ada salah satunya pembatasan upaya paksa. Ya. Nah, Pak, jika upaya paksa yang dilakukan oleh aparat itu berlebihan, apa sih yang bisa dilakukan oleh si seorang tersangka itu? Apakah dia hanya bisa diam saja atau bagaimana, Pak? Oh, baik sekali pertanyaan Salsa ya. Jadi apabila seorang penegak hukum, dalam konteks ini mungkin penyidik gitu ya, melakukan upaya paksa yang berlebihan, apa yang bisa dilakukan oleh seorang tersangka, kan gitu ya? Oke, nah untuk upaya hukum yang bisa dilakukan oleh seorang tersangka atas tindakan-tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, itu dia bahkan bisa melakukan pra-peradilan, ya. Contohnya, apabila seorang penyidik melakukan penahanan tanpa sesuai dengan prosedur, itu bisa dilakukan yang namanya pra-peradilan, proses pra-peradilan untuk menggugat kepada memohon kepada hakim untuk
menyatakan bahwa penahanannya itu tidak sah. Begitu juga dengan penggeledahan dan penyitaan. Apabila upaya paksa, misalnya yang disita oleh penyidik itu sesuatu barang yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap seorang tersangka, gitu. Ya, itu juga bisa dilakukan pra peradilan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan tersangka atas upaya paksa yang dilakukan penyidik adalah melakukan pra peradilan, gitu. Ya, begitu, Salsa. Iya, Bapak. Silakan rekan-rekan yang lain, mahasiswa. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Rizky. Kan Bapak udah dari tadi udah menjelaskan hukum acara pidana, asas-asasnya, dan di sini saya izin bertanya, apakah hukum acara pidana mengakui perdamaian di luar persidangan untuk menyelesaikan perkara pidana, Pak? Oh, baik. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Apakah perdamaian itu bisa diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana begitu ya, dan dianggap sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara. Ini menarik nih. Teman-teman mungkin ada yang bisa mengomentari pertanyaan dari Abdul Rojak, karena ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Karena kita pahami selama ini bahwa perdamaian di luar, atau gini, berdamainya antara seorang pelaku pidana dan korban tindak pidana itu tidak menggugurkan hak penyidik untuk melakukan penyidikan, gitu ya, melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan bahkan. Dengan kata lain, perdamaian tidak menghapuskan pidana, ya, kecuali dalam konteks delik aduan ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa menanggapi. Sebegitu haruskah gitu hukum acara pidana ini? Silakan, Mas Eko. Mungkin kalau misalkan tindak pidana ringan terhadap seseorang mungkin bisa kali ya Pak diselesaikan di luar pengadilan, atau seperti apa Pak? Oke, ada yang lain? Baik, bagus sekali ya respon rekan-rekan peka terhadap fakta hukum ya, perkembangan hukum yang terjadi gitu ya. Memang secara umum hukum pidana kita itu tidak mengakui perdamaian itu sebagai salah satu cara penyelesaian sebuah perkara pidana, sebagaimana yang kita pahami. Jadi kalaupun ada perdamaian di luar persidangan, itu proses pidananya tetap berjalan, kecuali untuk delik-delik aduan gitu ya. Nah, memang ini yang harus menjadi konsentrasi dan perhatian kita di dalam upaya untuk memperbarui sistem peradilan pidana ke depan. Kalau Anda baca misalnya buku-buku saya, kemudian juga beberapa jurnal yang sudah saya terbitkan, saya seringkali menyampaikan bahwa mestinya perdamaian di luar persidangan, berdamainya antar pelaku dengan korban ini mestinya menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana. Ya. Konsep restoratif justice misalnya, kemudian juga mediasi penal, bahkan di masa yang akan datang, gitu ya, kita ada yang mengenal istilah dengan pre-bargaining, gitu, mana kalau orang itu sudah mengaku bersalah itu bisa melakukan bargaining dengan jaksa penuntut umum gitu, terkait dengan rencana penuntutan dan lain sebagainya. Untuk saat ini ya, hukum positif kita belum mengakui perdamaian di luar persidangan itu menjadi cara untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana. Tetapi kita dorong tentu ke depan dengan perkembangan hukum yang ada, perkembangan dinamika masyarakat, kemudian juga perkembangan jenis-jenis kejahatan, begitu ya. Kita dorong agar supaya bagaimana sistem peradilan pidana mengakui penyelesaian perkara di luar pengadilan ini menjadi bagian dari upaya untuk menyelesaikan suatu tindak pidana melalui peranata mediasi penal, restoratif justice, kemudian plea bargaining dan lain sebagainya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya pikir cukup ya untuk sesi kali ini. Ya, tadi yang seperti yang saya sampaikan, kita akan ketemu lagi di sesi 3. Nanti kita akan mulai masuk ke dalam praadjudikasi. Ya, praadjudikasi yaitu pemeriksaan perkara di kepolisian. Ya, ada apa saja tahapan-tahapannya, rangkaian-rangkaiannya, lalu juga bagaimana aturan mainnya dan seterusnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk mengerjakan student task gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, kuis, kemudian dipelajari kembali supaya
pertemuan minggu depan kita bisa diskusi lebih lanjut kembali. Ya, saya juga membuka diri jika saudara-saudara ingin berkonsultasi atau ingin berdiskusi dengan saya secara langsung, boleh. Nanti dengan penjadwalan khusus oleh ketua kelasnya nanti, tentu juga dengan menerapkan prokes yang ketat ya. Saya berdoa mudah-mudahan rekan-rekan semuanya bisa menerima materi malam ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kehidupan rekan-rekan. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kemampuan Anda. Dan kita akan ketemu di sesi yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, salam untuk semuanya. Kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.